Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Selamat datang di Java Pet and Company. Video kali ini kita mau bikin Q&A lagi karena udah 1 minggu yang lalu. Sekarang kita mau update lagi Q&A. Ada beberapa pertanyaan dari kalian yang udah dipilih sama kameramen kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pertanyaan. Oke, kita bacain satu-satu nih ya. Ini tulisannya kecil-kecil banget lagi nih. Ini ya miring ya, kebalik lagi. Pertanyaan pertama dari Aji Sartika. Om Ponto kepengen ada Java Petco juga di Palembang karena river di Palembang kesulitan untuk keperluan equipmentnya. Misalkan chiller rusak, kalau mau nunggu chiller kiriman sampai, koral mau diar dulu. Di Palembang banyak juga yang suka air laut, tapi untuk penjual yang lengkap seperti Java nggak ada. Yang ada hanya jual biota-biota saja, equipment pun masih dropshipper semua. Diharapkan kedatangannya Java. Siap! Doain ya. Mudah-mudahan ada uangnya untuk... Ini bukan pertanyaan, Pak. Untuk sementara ini Java Petco ada di Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta semua. Oh, Tangerang, terus Semarang. Ada beberapa juga partner-partner di Surabaya, Bali. Oke, thank you Om Haji Sartika. Doain aja ya. Next, dari Dona Elbas. Om Ponto, saya mau tanya nih, saya pakai Neo Media Pure untuk reef tank saya ukuran 60-35-35. Total volume air 60 liter. Karena sudah terlanjur dibeli di Java Aquatic kemarin, akhirnya saya pakai dan sudah berjalan proses cycling 1 bulan, bahkan GHA sudah muncul. Setelah saya telusuri banyak yang bilang, bahkan Om Niko juga pernah review juga mengenai Neo Media Hard lebih disarankan untuk reef tank. Apakah saya perlu mengganti rumbak dari Neo Media Pure ke tipe Hard? Tapi katanya Neo Media Hard akan berefek ke pH ketika water change. pH akan ikut sesuai parameter air yang digunakan, misal RO atau Amidis dan Cleo. Baiknya bagaimana menurut Om Ponto? Terima kasih. Java Reef Tajam. Tajam. Sebenarnya gini, kalau misalnya buat main di air laut, untuk Neo Media Pure sebetulnya bisa-bisa aja. Karena Neo Media Pure itu kan tidak akan mengubah pH mau dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Maksudnya pH rendah ke pH tinggi ya. Jadi menurut saya sih nggak usah diganti, nggak apa-apa. Memang kalau Neo Media Hard itu kelebihannya adalah dia akan membuat airnya, membuat pH airnya akan bertambah tinggi. Kalau Media Soft akan menurunkan pH-nya. Cuman kalau misalnya udah beli Neo Media Pure, nggak ada masalah kok. Kita juga, itu kan normal. Dia nggak akan mempengaruhi pH, nggak akan bikin tinggi, nggak akan bikin rendah. Begitu juga rumbak-rumbak yang lain kan, media bakteri yang lain juga kan nggak ada yang mempengaruhi pH. Jadi kalau misalnya memang udah terlanjur beli yang pure, Neo Media Pure, ya nggak usah diganti sih, nggak usah di-upgrade, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Terus kedua, alasan saya nggak usah dirubah karena perputarannya di laut ini pasti lebih cepat. Terus udah gitu ada protein skimmer. Protein skimmer di mana ini kan akan terus ngasih oksigen ya. Ada aerasi, berarti ada aerasi di dalam air yang akan bisa mempengaruhi tingkat oksigen level di dalam air. Jadi seharusnya dengan kondisi yang selalu terjadi aerasi, pH itu pasti akan berubah menjadi naik. Cobain aja tes pH dengan kondisi cycling yang sekarang, cek aja pH-nya. Kurang lebih biasanya sih dari 7,8 sampai 8,3 lah. Cek aja kalau nggak percaya. Kalau saran saya sih begitu, nggak usah diganti, biarin aja. Thank you ya Om Dona. Next, dari Febri Imam Izati. Review lampu Chihiros Nova 1 dong Om. Nah, ini lampu Chihiros Nova ini salah satu lampu marin yang baru dan menurut saya juga cukup keren ya. Ini keren banget sih Nova. Nah, ini ada Nova nih. Ini udah disiapin juga Novanya sama kameramen saya. Ini Chihiros Nova. Kenapa saya bilang keren? Karena dia itu cukup, dari bentuknya cukup slim ya. Ini bentuknya. Kalau kalian mau lihat bentuknya. Dan ini sekecil ini, dia itu ada berapa titik LED ya? Mungkin sekitar 60-an, 66. Saya lupa ada berapa titik LED, ada 60-an. Terus wattnya 126 watt. Gile. Lampu kamar mandi saya aja nggak nyampe 15 watt. Satu ruangan terang. Ini 126 watt. Luar biasa ini lampu. Coba saya mau lihat bener apa enggak. Nah, ini ada. Kita lihat ya.
Oh, ini ada nih. Tuh, untuk tank 45 sampai 60 cm. Ini kita review singkat aja mengenai Nova Chihiros Nova ini. Dia untuk tank 45 sampai 60 cm. Oke, jadi range dia memang dia lampu satuan. Jadi kalau kalian punya akuarium sebesar ini 120 cm kita pakai dua. Nah, benar 126 watt. Oh, dia ada LED 61 pieces LED. Jadi dia udah full spektrum, warnanya juga udah banyak, kalian bisa atur pakai aplikasi. Chihiros tuh apa ya aplikasinya? My Chihiros. Kalian bisa download aplikasinya My Chihiros nih, ada logonya seperti ini. Ini kita udah pernah pakai di setup dan maintenance di kita juga, ada daerah di Karawaci. Mungkin ada, kalau fotonya boleh nanti saya minta kameramen editor buat masukin, biar ada kerjaan mereka. Nah, di pameran juga kita udah pakai dua. Jadi nanti mungkin bisa lihat reviewnya di sini, gambar-gambarnya. Ini kalian bisa dapat di Java Tokopedia Java Reef. Cek harganya berapa. Terus ya mungkin ini sedikit cuplikan mengenai review lampunya. Ya paling saya review singkat aja dulu. Next mungkin kita bisa bikin konten baru mengenai Chihiros Nova. Thank you Om Febri. Next, Gelbogel. Wah, namanya nggak asing nih Gelbogel. Om Ponto mau tanya dong, kenapa permukaan air saya kayak berminyak? Dan cara mengatasinya kayak gimana Om? Terus Om, apakah di dalam tank ada batasan untuk masuk biota, koral dan ikan? Mohon petunjuk Om Suhu. Yes! Nomor 1 saya jawab dulu, batasan itu penting banget. Jadi memang ada kapasitas. Nggak bisa semua dijejelin di dalam satu ekosistem ini. Jadi ada batasan-batasannya, kayak ya saya nggak tahu pasti, mungkin bisa searching di Google juga. Kalau misalnya jenis-jenis ikan yang banyak sih yang udah di-review ya. Jadi kayak misalnya ada botana, jenis-jenis botana tuh atau ikan-ikan tank, dia kan agresif. Jadi memang dia akan memproteksi wilayahnya dia. Jadi kalau misalnya untuk ukuran 1,20 meter yang saya ingat, botana itu jangan terlalu banyak karena dia akan senggol-senggolan. Kalau dia udah senggol-senggolan dan dia udah stres, akhirnya nggak mau makan, mati. Nah repotnya nih kalau misalnya di air laut gini, saat ikan itu udah stres, kondisinya, terus dia nggak mau makan, terus dia mulai kena sakit, yang susah adalah dia akan masuk cari tempat persembunyian di dalam karang. Beda sama air tawar. Kalau air tawar dia mati, dia pasti kebanyakan ngambang di atas. Tapi kalau air laut, dia mau mati, dia pasti akan ngumpet di dalam karang dan kalian nanti akan kesusahan. Bahkan kalau misalnya jumlahnya terlalu banyak, kita nggak tahu ikan apa aja yang udah mati di dalam sana. Jadi buat ngambil bangkai ikannya itu akan lebih repot lah kalau untuk air laut. Jadi sebaiknya memang ada kapasitasnya. Cuman kapasitasnya seperti apa nanti coba browsing di Google. Saya juga nggak hafal, tapi itu ada. Jangan terlalu banyak. Terus tadi pertanyaan yang pertama, kenapa permukaan air saya kayak berminyak? Nah ini coba cek overflow-nya. Kemungkinan sirkulasinya nggak bagus, sehingga air di permukaan ini nggak masuk ke dalam overflow ini. Atau overflow-nya, permukaannya di sini, pipanya lebih tinggi daripada overflow. Jadi kurang besar area untuk masuk air ke dalam box overflow-nya. Jadi cuman sebatas pipa, itu juga pengaruh. Coba cek sirkulasinya bagus apa enggak, muter enggak. Saya rasa itu sih. Thank you ya Om Gelbogel. Next. Gila Bakat Channel. Trace color untuk coral LPS apa yang rekomen Om Ponto? Red Sea. Enak banget. Nih ada Red Sea. Wah gila, kameramen kayaknya udah ini ya. Udah siap semua nih, prepare. Ini trace color Red Sea. Kalau kalian mau coba, kita ada yang satu paket komplit ukuran 100 mili masing-masing. Untuk A-nya 100, B 100, C dan D-nya 100. Jadi ini masing-masing 100 mili per botol. Di sini cara pemakaiannya adalah trace ini akan kita pakai 1:10 dari kalsium yang masuk. Kalau misalnya kalian butuh 10 mili kalsium per harinya, trace-nya cuma 1 mili per hari. Kalau kalsiumnya 20 mili, berarti ini pakai 2 mili per hari. Oke, itu yang rekomen. Thanks Om. Next, iseng-iseng Novan. Ini juga nggak asing nih namanya. Om Ponto mau tanya dong, KH saya tinggi 13,7. Waduh, tinggi amat. Apakah harus WC pakai NSW dulu ya? Bahaya kah? Ada nggak sih koral yang menyerap KH dengan jumlah banyak selain SPS? Karena KH saya selalu tinggi, jadi saya nggak pakai dosing KH lagi. Biasa WC hanya pakai koral Pro Salt. Jadi sayang liquid KH-nya nggak kepake. Semoga ketikan bahasanya
Dimengerti he. Saya ngerti kom. Thanks Om Foto Gondrong dan Jafarif dengan edukasinya tajam. Ya ini ketinggian sih. Boleh pakai NSW natural seawater. Cuman jangan terlalu banyak, pelan-pelan aja. Jadi nggak terlalu drastis perubahan parameternya. Cobain 20% dulu pakai NSW, kita lihat. Kita tes lagi, ntar seminggu kita coba ganti lagi pakai NSW buat turunin KH. Cuman kalau 13,7 LPS lah yang kuat dengan angka ini. Setahu saya sih memang range untuk LPS itu dari 7 ya, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai 12 lah, sampai 12 dia masih oke. Cuman kalau 13,7 mungkin masih ada yang oke yang bisa adaptasi. Kalau misalnya dia yang penting nggak kaget lah, turunin aja pelan-pelan, nggak ada masalah, pakai NSW, nggak ada bahayanya kok. Bisa-bisa aja. Apalagi sih ini pertanyaannya? Saya lupa dah. Apa jangan-jangan saya nggak ngerti bahasanya. Biasanya WC hanya pakai Coral Pro Salt. Oh iya. Ya WC pakai Pro Salt sih enak karena dia udah komplit kan. KH, CA, MG, trace-nya juga udah ada. Sama ada minor element. Minor elemennya juga udah ada. Ya udah cobain aja pakai NSW. Tapi pelan-pelan ya Om. Jangan langsung banyak, takutnya swing. Itu yang kita takutin. Coral yang menyerap KH dengan jumlah banyak selain SPS. Jadi SPS itu penyerapannya memang banyak, cuman nggak tinggi. Ya ini benar, SPS itu nyerapnya banyak, tapi dia nggak tinggi KH-nya. Kalau LPS itu KH-nya tinggi, tapi nyerapnya nggak banyak. Nah sekarang, ngerti nggak bahasa saya? Oke, next. Muhammad Syukur. Om Ponto, kalau kita bikin ASW pakai RO, boleh dikatakan air RO-nya itu memiliki pH rendah. Nah, jika kita campur dengan ASW, apakah pH-nya otomatis bisa rise up? Atau perlu diaerasi? Ya, betul. Biasanya kalau misalnya RO, dia pH-nya akan sedikit lebih rendah. Memang ada baiknya. Soalnya saya juga gitu. Beberapa di tempat customer itu, kita coba aerasi. Itu paling benar untuk naikin pH-nya biar dia nggak swing di pH. Jadi kita sambil aduk garamnya, kita coba pakai aerator. Tungguin aja sekitar setengah jam, sekalian dia dilarutin, sekalian kita naikin pH-nya. Itu udah paling benar. Tapi kalau misalnya kita cuma campur pakai ASW doang, kita cuma puter, diaduk, garamnya dilarutin, dicampur pakai pompa atau pakai wave maker, biasanya pH-nya juga nggak akan terlalu naik ya, karena tingkat oksigen di dalam airnya juga berkurang. Jadi dia nggak bisa bantu untuk naikin pH. Paling benar adalah ya dilakukan aerasi. Betul itu, saya setuju dengan Muhammad Syukur. Thanks Om. Next, Prime Zero. Om Ponto, bahas soal kalsium reaktor dong, tentang medianya dan lain-lain. Boleh sih, ini menarik nih, nanti kita bahas di next video kali ya. Cuman sedikit lah saya bahas mengenai kalsium reaktor. Kalsium reaktor itu jadi kita menggunakan aragonit. Medianya tuh aragonit. Aragonit itu kan kalsium, penghasil kalsium. Cuman ada beberapa keluaran dari produk-produk itu udah komplit, ada KH-nya, ada magnesiumnya, bahkan ada trace-nya juga. Jadi penggunaannya kita biasanya melarutkan aragonit dengan cara kita injek pakai CO2 sampai dengan pH-nya turun. pH-nya turun 6,8, dia akan lumer. Kalau misalnya dia pH-nya nggak diturunin sampai ke 6,8, aragonitnya nggak akan lumer. Jadi dia kalsiumnya nggak akan mengisi, nggak akan menghasilkan kalsium. Itu penjelasan singkatnya. Next video kita akan bahas mengenai ini. Thank you Om Prime. Next, dari Rap Store. Mau tanya dong, berapa takaran amonia chloride Dr. Tim untuk tank 280 liter? Terima kasih. Aduh, saya lupa lagi nih. Ini harus baca belakangnya karena saya nggak hafal juga dengan beberapa produk. Oke, ini ada dari kameramen yang punya inisiatif tinggi. Ini coba saya bacain ya. 4 tetes per 1 US galon. 1 US galon tuh 4 liter ya. 4 liter air. Satu drop, satu tetes untuk 1 liter, ya betul. Ya kalau misalnya 240 liter, berarti pakai 280 tetes. Hah? Begitu dong, capek juga ngitungnya sampai 280. Banyak. Ya ini ada yang gedenya nggak ya? Sebentar. Oh, dia ada ininya nih. Kalau 1 sendok teh itu 5 mili. Kalau 1 sendok makan dia 15 mili. Jadi kalau misalnya kita butuh
280 berarti kita tinggal bagi 15. Berarti berapa sendok tuh kita pakein. Dia 1 tetes 1 liter untuk 1 liter air. Ya, itu takarannya. Jadi kalau misalnya 280 liter berarti kita pakai 280 tetes. Itu kan? Karena dia 1 tetes untuk 1 liter akuarium. Iya. 1 drop per liter of aquarium water. Oke, itu ya Om. Next, Tony 666. Wih, Bang Fonto, foundation apaan? Fungsinya untuk apa? Foundation itu adalah base elemen, elemen dasar yang kita pakai untuk kebutuhan koral. Jadi dia akan bisa, jadi foundation itu ada kalsium, ada KH, ada magnesium. Jadi itu yang akan diserap sama koral untuk pembentukan tulang baru, untuk bisa, ya itu yang dikonsumsi sama koral untuk berkembang. Fungsinya untuk itu. Jadi ada foundation, kalau foundation itu elemen dasarnya, base elemen. Terus ada trace elemennya, itu biasanya buat pewarnaan koral kalau trace elemennya. Mudah-mudahan cukup jelas apa yang saya jelaskan. Oke, next. Emang ini terakhir ya? Oh iya, terakhir. Yang terakhir dari Yusuf Hadiwinata Sutandar. Mantaps. Pertamanya udah mantaps. Mantap Om. Punten Koponto payungan fotosintesis. Dia mekar pas lampu nyala. Tapi memang payungan suka shading kulitnya. Either 1 bulan sekali or 2 bulan sekali. Pas shading, suka nggak mekar selama up to 1 minggu. Fungsi dia shading biasanya buat kotoran-kotoran atau pengganggu yang nempel di kulit dia. Saya setuju, itu betul. Payungan fotosintesis. Oh, di Q&A yang sebelumnya ya? Iya. Payungan itu fotosintesis. Kayaknya saya bilang payungan fotosintesis ya. Mungkin kalian salah dengar kali. Kayaknya kalian salah dengar. Iya. Thank you Om Yusuf udah diingetin. Oke, Q&A-nya udah habis. Pertanyaan-pertanyaan udah habis. Sementara videonya itu kita akan bikin lagi video-video berikutnya. Ada 2 yang kita bahas nanti. 1 Chihiros Nova, 1 kita bahas tentang kalsium reaktor. Tapi kayaknya kalau produk lebih enak Niko kayaknya. Ya nanti kita bahas lah. Nanti kita coba bikin lagi video-video berikutnya mengenai kalsium reaktor lah. Kayaknya seru tuh kalsium reaktor kita bahas. Sama saya pengen update lagi akuarium-akuarium di galeri ya. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.